Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari laporan proyek akhir tugas konsep basis data yang diampu oleh Pak Muhammad Adrezo. Di sini proyek kami yaitu berjudul Sistem Manajemen Ayam Geprek. Eh, Sebelumnya pertama-tama perkenalkan saya Fatir Ahmad Fabiansyah dengan NIM belakang 13. Saya Alicia Zahra dengan di belakang 31. Saya Sarah Delpisa Fitri dengan ning belakang 23. Saya Angina Faisni dengan yang belakang 18. Rizky Chandra Rianto dengan NIM belakang 34. Oke, pertama-tama di sini langsung masuk aja ke bab satu yang akan dijelaskan oleh Sera. Oke, latar belakang dibuatnya sistem basis data ini adalah karena pentingnya pengelolaan data dalam sebuah usaha, khususnya usaha kuliner seperti ayam geprek. Setiap hari, usaha ini menghasilkan banyak data, mulai dari data menu, stok bahan baku, transaksi penjualan, hingga data pelanggan. Jika data-data tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta laporan penjualan yang tidak sesuai. Selain itu, masih banyak usaha kecil yang melakukan pencatatan secara manual dan tidak teratur. Hal ini sering menimbulkan berbagai masalah seperti data yang menumpuk, kesulitan dicari kembali, dan ketidaksesuaian antar stok barang dan penjualan. Kondisi ini tentu dapat menghambat kelancaran usaha. Oleh karena itu, dibuatlah sistem basis data manajemen ayam geprek untuk membantu pengelolaan data agar lebih rapi, aman, dan efisien. Dengan adanya sistem ini, data penjualan, stok bahan baku, serta laporan harian dapat disimpan dengan baik dan mudah diakses. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, bagaimana cara merancang sebuah sistem basis data yang bisa mengelola data menu, stok bahan baku, transaksi penjualan, dan data pelanggan secara rapi dan efisien. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengurangi kesalahan pencatatan, data yang double, serta ketidaksesuaian antar kelompok dan penjualan yang sering terjadi jika masih memakai sistem manual. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana cara membuat model database yang baik, mulai dari relasi antar tabel, normalisasi data, sampai pembuatan IRD agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan usaha ayam geprek. Oke, selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu rancangan base data. Yang pertama itu ada IRD. Em, di sini kelompok kami membuat IRD dengan alur sistem pemesanan restoran. Yang pertama itu ada pelanggan membuat pesanan dan setiap pesanan dilayani oleh karyawan. Terus juga setiap pesanan terdiri dari beberapa menu yang dicatat dalam tabel detail pesanan. Terus juga menu yang dipesan diambil dari entitas menu dan setiap menu memiliki komposisi bahan baku dari tabel bahan baku. Terus untuk pengelolaan stok eh, pada bahan baku yang menggunakan relasi masuk itu juga mempunyai 4 entitas, yaitu yang pertama ada ID bahan, terus ID masuk, terus ada jumlah masuk dan tanggal masuk. Dan yang terakhir itu ada table stok keluar yang mempunyai 4 entitas juga. 4 atribut. Yang pertama itu ada tanggal keluar, jumlah keluar, terus ada ID keluar, dan ada ID bahan. Oke, mungkin bisa di next ke tabel relasional. Selanjutnya di sini ada relational model. Yang pertama itu ada tabel karyawan. Tabel karyawan itu sebagai menyimpan data pegawai yang melayani pesanan. Terus di yang kedua itu ada pelanggan. Pelanggan itu tabel pelanggan itu fungsinya untuk menyimpan identitas pelanggan yang terhubung ke tabel pesanan melalui ID pelanggan sebagai primary key. Terus selanjutnya di sini ada tabel pesanan. Tabel pesanannya ini berisi data transaksi pemesanan termasuk tanggal pelanggan dan karyawan. Tabel pesanan ini punya
eh, memiliki banyak detail pesanan dan berhubung dengan satu tabel yaitu tabel pembayaran. Eh, Selanjutnya ada tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan itu untuk menyimpan menu, harga, kategori, dan level pedas. Menu juga tabel apa? Menu juga terhubung ke tabel bahan baku. Terus di sini ada tabel bahan baku. Tabel bahan baku ini berguna untuk menyimpan data bahan yang akan digunakan. Terus selanjutnya di sini ada tabel stok masuk, yang dimana tabel stok masuk ini berfungsi sebagai mencatat produk yang eh, masuk atau keluarnya. Terus terakhir ada tabel keluar, yaitu mencatat bahan baku yang digunakan untuk memproduksi menu. Mungkin selanjutnya bisa di next ke bagian normalisasi. Eh, Pada bagian normalisasi ini, kelompok kami sudah melakukan normalisasi, yaitu mencapai 3NF. Jadi eh, bisa dipastikan sudah tidak ada tabel yang tidak memenuhi syarat dalam basis data. Mungkin segitu dari saya. Lanjut ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini lanjut untuk kita membahas bab 3. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. DDL adalah template SQL yang digunakan untuk membuat, create, mengubah, alter, dan menghapus drop. Di sini kita membuat database terlebih dahulu. Kita membuat database dengan bernama geprek mantap. Setelah membuat database-nya, kita meng-create tabelnya. Yang dimana di sini ada tabel menu, tabel pelanggan, karyawan, pesanan, data pesanan, pembayaran, bahan baku, stok masuk, dan stok keluar. Setelah itu kita mengalter tabel. Alter tabel itu digunakan untuk mengubah. Jadi di sini kita mengubah tabel-tabel ini tersebut. Setelah itu ada drop table. Drop table ini fungsinya untuk menghapus. Setelah itu di sini ada DML yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada Data Manipulation Language atau DML. DML itu fungsinya untuk mengolah atau memanipulasi data yang ada di dalam tabel pada sebuah database. Setelah sebelumnya tabelnya telah dibuat di Data Definition Language dan di Data Manipulation Language ini eh, datanya tabel tersebut akan ditambahkan data. Yang pertama ada insert, yaitu untuk menambahkan data pada masing-masing tabel. Itu ada insert info bahan baku, detail pesanan, insert info karyawan, menu, pelanggan, pembayaran, pesanan, stok keluar, stok masuk. Itu semuanya ditambahkan menggunakan insert. Yang kedua ada update. Update sendiri untuk mengubah data pada sebuah tabel. Nah, di sini itu mengubah data pada tabel menu. Tabel menu itu sebelumnya di ID menu 3, ID menu 3, ID menu 3 itu es teh manis dengan harga 5.000 diubah ke harga 23.000. Nah, yang ketiga ada delete yang digunakan untuk menghapus data pada tabel. Nah, yaitu menghapus data pada ID keluar. Menghapus data pada stok keluar dengan ID keluar nomor 3. Yang keempat ada select digunakan untuk mengambil data yang telah ditambahkan. Ada N or N digunakan untuk menampilkan menu ayam dengan level pedas minimal 2. Nah, ini tuh digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu kondisi. Misalkan di sini where kategori ayam and level pedas lebih dari 2. Nah, kalau OR itu digunakan untuk menampilkan kategori yang termasuk ayam atau memiliki level pedas 2 ke atas. Jika salah satu kondisi benar, maka baris akan ditampilkan. Selanjutnya ada group by and order by. Group by sendiri digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan kategori dan menghitung jumlah menu per kategori. Order by sendiri digunakan untuk mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama secara abjad dari A sampai Z. Nah, view sampel sendiri untuk membuat view. Jadi untuk view sampel itu untuk mengambil dari satu tabel saja tanpa join. Jadi satu tabel aja ini ada di tabel menu pedas.
Nah, untuk join itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Ini ada menggabungkan tabel pesanan, pelanggan, dan karyawan. Yang kedua, menampilkan daftar menu yang dipesan lengkap dengan jumlah dan subtotal per menu. Yang ketiga, menampilkan data pembayaran beserta data pesanan yang dibayar. Selanjutnya itu menampilkan seluruh bahan baku lengkap dengan riwayat stok masuk dan stok keluar. Selanjutnya ada DCL atau Data Control Language yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, DCL atau Data Control Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan hak akses kepada pengguna terhadap objek-objek dalam database seperti tabel, view, ataupun prosedur. DCL memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan tindakan tertentu sehingga keamanan dan integritas data tetap terjaga. Yang pertama, create user atau membuat user. Membuat u- yang pertama ada kasir satu untuk mengelola transaksi dan gudang satu untuk mengelola stok bahan baku. Yang kedua ada grant yaitu memberikan hak user, memberikan hak akses kepada kasir satu untuk melihat dan membuat pesanan, pembayaran dan detail pesanan serta mengubah data pesanan bila diperlukan. Tetapi kasir tidak diberikan hak delete untuk menjaga keamanan data transaksi serta juga memberikan akses kepada gudang satu untuk melihat dan memperbarui stok akhir bahan, serta menambahkan catatan stok masuk dan stok keluar. Yang ketiga, ada grant all privilege, yaitu memberikan akses kepada admin ke semua tabel. Yang keempat, revoke, yaitu menghapus hak akses kepada user. Menghapus izin update dari pengguna kasir agar kasir hanya dapat membuat pesanan tetapi tidak dapat mengubah pesanan yang sudah lewat. Yang kelima, ada show grant, yaitu melihat hak apa saja yang diberikan kepada user. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Eh, Sebelumnya kelompok kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adrezo yang sudah mau mengajar kami selama 1 semester. Semoga dari proyek UAS ini kelompok kami mendapatkan nilai-nilai yang maksimal. Amin. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.